Pancasila itu sebagai fundamental penyusun negara itu sebenarnya agak rancu definisi. Maksudnya tiap orang memiliki pendapat yang berbeda-beda. Jadi kali ini kita akan mengadakan survei terhadap kelima sila menggunakan 5 audien atau 5 narasumber yang berbeda. Bagaimana interviewnya? Kita simak. Baiklah, selamat siang. Salam sejahtera. Ya, salam sejahtera. Oke, kali ini kita akan mewawancarai Mas yang ada di sebelah kiri saya ini. Gimana? Ya ini pokoknya. Oke. Kalau boleh tahu nama Masnya ini siapa? Nat. Oke. Oke, Mas Natnya ini statusnya sebagai apa? Masih mahasiswa, Mas. Oke, Mas. Oke. Oke, untuk Mas Natnya ini statusnya sebagai apa? Mahasiswa, Mas. Oke. Oke, Mas, gak usah diulangin lagi, Mas. Oke, kalau boleh tahu Mas Natnya ini dari kampus mana? Polinema. SMK Suhat, Mas. Kok ganti? Gak apa-apa. Biar to the point. Oke, Mas, ya Mas, terserah, Mas. Pokoknya wawancara gitu. Oke. Baiklah, sekarang saya mau bertanya bagaimana pendapat Mas Natnya ini ya, Mas Nat ya, nggak tahu gimana ngomongnya. Oke, bagaimana pendapat Mas Nat ini mengenai Pancasila pada sila ke-1? Pendapat. Nggak punya pendapat, Mas. Saya takut ngomong. Saya masih mahasiswa. Saya masih ingin belajar. Takut masuk jeruji besi, Mas. Oke. Masuk akal. Oke, Mas. Gak apa-apa untuk jawaban seperti itu Saya ya. tidak berani berpendapat, Mas ya. Nanti tunggu saya sudah besar dikit lah. Mungkin saya berani ya. Mungkin. Oke, saya tandain muka Anda, Mas. Oke. Oke. Menurut Anda peran sila ke-1 dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Pemersatu bangsa mungkin, Mas ya. Dia bisa ngajak toleransi seluruh umat. Gitu, Mas. Oke, Mas. Enggak, Mas. Oke, terima kasih Mas Natya untuk jawaban sebelumnya. Kita langsung ke studi kasus saja. 2006-2008 silam itu sempat ditemukan sebuah sekte. Ya, sekte itu kalau nggak salah sebutannya kerajaan Tuhan atau bagaimana saya lupa. Nah, sekte itu dipimpin oleh Lia Eden. Dia itu menamai agama di sekte itu dengan nama Salamullah. Menurut Mas Natnya ini gimana? Bodoh banget sih itu ya. Luar nalar, coy. Aneh ya. Salamullah. Bodoh, Mas. Nggak masuk. Nggak masuk logika. Nggak masuk logika, Mas. Biar dia seneng, Mas. Biar dia seneng dalam kehidupannya di Salamullah. Iya Mas, terima kasih atas jawabannya. Saya kembalikan ke Mas Ubed. Silakan. Ya. Iyain aja. Ya, Mas, iyain aja, oke. Baiklah, terima kasih atas wawancaranya. Kami akan undur diri dulu untuk sekarang. Apa nggak nanti, Mas? Enggak, sekarang aja, Mas. Oke, sekarang kita udah selesai ya. Terima kasih untuk Mas Natnya ini. Kita tutup dulu. Terima Kita kasih atas tutup waktunya dulu. Mas. Kita Terima mau kasih undur atas diri. waktunya. Aduh. Kita mau undur diri. Wassalamualaikum. Selamat menunaikan aktivitasnya untuk Mas Natnya ini. Selamat menunaikan ibadah puasa. Iya, itu terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, selamat siang. Kali ini saya mau mewawancarai. Kalau boleh tahu nama Anda siapa? Nama saya Khalid. Wis, aku gak tahu mau ngomong apa. Diam sih. Oke. Status Anda apa? Single. Status Anda apa? Saya mahasiswa.
Dari kampus mana? Dari kampus Institut Asia Malang. Oke. Baiklah, sekarang saya mau bertanya, menurut pendapatnya sampean kalau sila kedua itu seperti apa? Si lali awalnya. Menurut pendapat saya, sila kedua itu kan kemanusiaan yang adil dan beradab. Adil itu lebih ke arah penyetaraan HAM sesuai pada proporsinya. Menurut Anda, peran sila kedua dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Ini sebenarnya mengacu pada jawaban sebelumnya. Sila kedua berperan sebagai penyetaraan hak yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Selanjutnya apa? Lalu berdasarkan jawaban Anda sebelumnya, sebenarnya korelasinya sila kedua dengan HAM itu apa sih sebenarnya? Hak asasi manusia itu mendasari pada sila kedua. Jadi apapun keputusan yang terjadi pada sila kedua, dia tidak akan melanggar atau menyalahi hak asasi manusia. Oke, terima kasih atas jawabannya. Di sini saya punya studi kasus pada tahun 2019 silam itu sempat terjadi suatu kasus di mana seorang guru di Surabaya dia melecehkan anak didiknya sendiri, kasus pelecehan seksual. Itu menurut Anda gimana? Itu termasuk pelanggaran sila kedua atau tidak? Menurut saya, ya, kasus ini termasuk dalam pelanggaran sila kedua. Karena guru tersebut telah merenggut hak yang dimiliki oleh muridnya secara tidak adil. Oke, bisa. Misi mas, Ya mas, boleh kenalin nama masnya siapa? nama saya M. Jivan Nabiasa Yudi, mahasiswa kuliah di Polinema. Baru. Enggak, udah semester 3. Ya. Ini mau nanya soal Pancasila. Ya, Jadi menurut Anda Pancasila sila ketiga ini gimana? Menurut saya Pancasila sila ketiga itu sebagai pemersatu ya, untuk melekatkan semua warganya menjadi satu dan tidak terpecah belah. Terus ini dua lagi. Ini soal kehidupan masyarakat yang hubungannya sama Pancasila sila ketiga. Menurut saya hubungannya itu sangat ada ya, karena sebagai masyarakat kita harus membela bangsa kita sendiri kan. Kalau penjajah ya itu, supaya kita bisa menang dari penjajah kita harus bersatu ya, itu hubungannya. Terpecah belah gitu Ya, Terus sama satu lagi nih soal Pancasila sila ketiga sama hubungannya korelasi sama HAM asasi manusia. mungkin hubungannya itu di apa ya? Gimana? Ada untuk
kembali lagi untuk mempersatukan itu, karena tidak jauh dari itu kan, karena kan bunyinya persatuan Indonesia ya, hubungannya ya untuk mempersatukan. Jadi ini ada lagi soal studi kasus. Ya, Studi kasusnya gini, gerakan separatis ini telah terjadi sejak 1965 dan eksis hingga sekarang di Papua dan Papua Barat. Tujuan mereka adalah untuk memisahkan diri dari negara Kesatuan Republik Indonesia. ya, Dalam memperjuangkan keinginannya, kelompok ini kerap melakukan tindakan kriminal yang memakan korban jiwa. Tak jarang para wanita dan anak-anak menjadi korban kebrutalan KKB ini. Hingga kini KKB masih sulit diatasi karena mereka dilengkapi dengan senjata lengkap dan mutakhir. Mereka pun bersembunyi di wilayah pegunungan Papua. Jadi menurut Mas nih, mereka mesti dihukum berat gitu ya. iya dong, karena kan sudah ingin memecah belah negara sendiri kan, dan sudah melakukan kekerasan, harus dihukum sih seberat-beratnya, karena kan menyangkut tentang nyawa orang juga. Makasih Mas. Ya, Maaf mengganggu. ya. Tuh. Oh iya, boleh perkenalkan. Oh boleh. Nama saya Fauzan. Statusnya? Saya mahasiswa di Poin. Dari mana? Tahun Iya benar. tahun ini. Jadi saya mau nanya soal Pancasila. Oh iya, silakan. Nomor tanda. Sila-sila keempat ini gimana? Menurut saya Pancasila keempat adalah suatu hal yang udah ditentuin sejak dulu. Dan saya juga orangnya bukan yang mengerti banget tentang politik ya. Jadi karena sudah ditentukan dalam undang-undang, maka ini suatu hal yang wajib untuk diterapkan di dunia bermasyarakat. Seperti itu. Ini korelasinya Pancasila sila keempat sama kehidupan masyarakat. Oh, kehidupan masyarakat ya. Menurut saya sila keempat ini itu benar-benar diterapkan dalam sosial dan bagaimana kita bermasyarakat. Dan menurut saya kalau semisal kita diperlukan dan kita dibutuhkan dalam suatu lingkungan yang benar-benar pasti dan itu butuh bersama-sama, sila keempat itu sangat perlu diterapkan. Iya, berguna banget ya dia. Iya, di dunia bermasyarakatan ya berguna sekali. Jadi selanjutnya nih, pertanyaan ketiga. Korelasinya Pancasila sila keempat sama HAM. Oh, hak asasi manusia ya. Baik, dari pandangan saya itu sebenarnya simpel ya Mas ya. Kalau kita misalnya butuh sila keempat ini dalam dunia bermasyarakat, maka sudah tentu pasti hak asasi manusia itu juga perlu penerapan dari sila keempat. Ini ada soal studi kasus. Dan pada tahun 2021 lalu, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat ada 26 kasus terkait langkah pemerintah dalam upaya membatasi kebebasan berpendapat dan berekspresi. Ya. Kasus yang paling menarik perhatian masyarakat saat itu adalah mural juga wajah Presiden Joko Widodo yang pada bagian matanya ditutupi tulisan 44 Absal di Kota Tangerang. Jadi menurut Anda itu harus dihentikan. Menurut saya itu wajar ya, banyak orang selalu ingin berekspresi bagaimana mereka mau berpikir. Dan semisal moral yang kemarin pernah kejadian dan sampai ada kejadian yang menggambar itu mau ditangkap, menurut saya sih itu salah ya. Soalnya di mana-mana kalau kita mau membuat perubahan dan membuat dari pemerintah itu sadar sendiri, memang perlu yang adanya seperti itu, adanya pemberontakan udah wajar, itu nggak bisa dipungkiri. Kalau misalnya itu dipungkiri dan semuanya nggak ada yang memberontak atau lain sebagainya, Indonesia tuh nggak akan pernah bisa berubah. Terima kasih Mas. Siapa yang Bagus juga. Monggo Mas, karena Mas.
Oke, terima kasih atas waktunya. Saya di sini ada wawancara sedikit mengenai Pancasila. Sebelumnya Masnya siapa namanya? Erma Mazaki Ramdhani. Oke, saya panggil Mas Zaki ya. Oke, terima kasih Mas Zaki. Saya di sini ingin mengkritisi sedikit tentang sila kelima. Menurut Mas Zaki, Pancasila kelima itu sebenarnya seperti apa sih? Menurut sampean itu pendapatnya gimana? Jadi sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi menurut saya itu adalah suatu bentuk keadilan yang yang mengaitkan antara hak dan kewajiban bagi masyarakat Indonesia, di mana itu akan berlaku jika kita menjadi warga negara Indonesia. Nah, itu sama pentingnya dengan sila-sila yang lain dan akan sinkron dengan sila-sila yang lain. Dalam maksud jika sila kelima itu tidak ada, maka akan runtuh juga Indonesia. Jadi balance-nya tidak ada gitu ya. Iya. Sila kelima itu saling melengkapi antara sila-sila yang lain gitu ya. Iya, bisa dibilang Oke, begitu. terima kasih atas jawaban sebelumnya. Mengacu dari jawaban sebelumnya, menurut Mas Zaki ini peran sila kelima di masyarakat itu seperti apa ya? Nah, jadi kan seperti yang saya sebutkan tadi itu kan terkait dengan hak dan kewajiban. Nah, dengan kita mengetahui hak serta kewajiban bagi orang lain itu kita bisa seperti menghormati hak dari satu individu atau bahkan suatu kelompok atau grup yang dimana itu adalah bentuk hak mereka juga agar haknya itu dihormati. Sementara kita juga memiliki kewajiban ya sebagai itu untuk melaksanakan kewajiban kita, dan kita juga dapat menerima hak kita. Nah, jadi itu menurut saya itu penting juga perannya di Indonesia ini. Jadi sila kelima itu bukan hanya untuk penyetara pihak perorangan, tapi juga pihak instansi gitu ya? Ya, per kelompok juga bisa. Oke, keren. Oke, terima kasih Mas Zaki. Untuk pertanyaan ketiga, saya punya studi kasus tahun 2020 silam, awal periode COVID-19 itu ada kasus korupsi oleh dia itu sempat mengkorupsi dana bansos yang nilainya sekitar 200 juta atau berapa, saya kurang ingat. Itu kan nilainya kan gede banget ya sebenarnya. Apalagi banyak orang membutuhkan karena mereka terdampak oleh lockdownnya dari COVID-19 itu. Menurut Mas Zaki gimana? Ayo kita kritisi di sini. Nah, itu sesuai dari yang sampean tadi sebutkannya, itu namanya juga korupsi. Itu menyangkut hak dari orang-orang yang harusnya menerima dana bantuan sosial tersebut. Nah, ini kan korupsi ya. Jadi itu kayak ngambil uang mereka gitu yang harusnya menjadi hak mereka. Ya, itu jelas lah, itu pelanggaran dari sila kelima ini. Ya, apalagi yang membutuhkan ini kan dalam keadaan yang susah ya. Iya. Seperti kita ini juga. Ya, jelas lah itu pelanggaran menurut saya. Ya, jadi orang-orang seperti itu yang mereka punya wewenang, mereka punya kekuatan, they have power, but they misuse it, mereka menjadi being an asshole, mereka brengsek. Itu sebenarnya kayak merugikan orang banyak banget gitu ya. Jelas. Oke. Kita sudah benar-benar mengkritisi satu kasus. Oke, terima kasih Mas Zaki atas waktunya. Selamat berkegiatan kembali. Sampai jumpa di lain waktu. Oke, jadi dari interview yang barusan kita lakukan, kita bisa simpulkan beberapa pendapat yang bisa kita kumpulkan dari beberapa narasumber. Kok ulang-ulang sih ngomongnya? Ulang. Jadi dari interview yang kita lakukan tadi, kita mendapati 5 narasumber dengan 5 pendapat yang berbeda terhadap 5 sila tersebut. Di sini kita akan mulai dari sila pertama. Silakan Mas. Oke. Untuk sila pertama ini, maaf ya baca ya, nggak apa-apa ya. Dari wawancara sila pertama dapat kita ketahui adalah bahwa adanya sekte yang menyimpang dari agama-agama yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan sila pertama. Oke. Dari wawancara sila pertama dapat kita ketahui adalah bahwa adanya sekte yang kita Dari wawancara sila pertama dapat kita ketahui adalah bahwa adanya sekte yang menyimpang dari agama-agama yang ada di Indonesia itu merupakan salah satu bentuk penyimpangan sila pertama. Kami dapat menyimpulkan demikian dari wawancara kita terhadap narasumber yang menganut agama, yang menganut ateisme. Berarti
dari narasumber kita, karena narasumber kita penganut ateisme, kita bisa dapat sudut pandang dari minoritas ya. Ya, kurang-kurang lebih ya seperti itu. Oke, kita lanjut untuk yang sila kedua. Dari wawancara sila kedua adalah dapat kita simpulkan bahwa pendukung yang menjunjung tinggi. Oke, untuk yang selanjutnya ya dari wawancara sila kedua itu adalah selanjutnya dari wawancara sila kedua adalah dari wawancara sila kedua dapat kita simpulkan dapat kita simpulkan bahwa sila kedua itu adalah sila yang mendukung dan menjunjung tinggi hak fundamental, hak asasi manusia. Oleh karena itu, keberadaan sila kedua itu sangat esensial untuk mendukung kehidupan masyarakat Indonesia. Oke, jadi sila kedua itu dia lebih ke basicnya menunjung agar memastikan bahwa warga Indonesia itu bisa hidup dengan tenang gitu ya. Ya, kurang lebih dari pendapat yang kita wawancarai kali ini itu kurang lebih jawabannya ya seperti itu. Oke, selanjutnya saya teruskan ke Mas Rizky yang ada di sebelah kiri saya. Silakan Mas Rizky. Oke, suwun. Saya lanjutin yang untuk sila ketiga. Dari wawancara sila ketiga dapat kita ketahui melalui salah satu studi kasus yaitu OPM, Operasi Papua Merdeka, bahwa pergerakan seperti itu bisa dianggap ulang. Dari wawancara sila ketiga dapat kita ketahui melalui salah satu studi kasus yaitu soal Operasi Papua Merdeka, bahwa pergerakan seperti itu bisa dianggap sesuatu yang menyimpang dari sila ketiga, karena alih-alih menyatukan Indonesia mereka malah memecah belah Indonesia. Dan bukan hanya itu saja yang saya tahu dari narasumber pribadi saya. Kejadian Operasi Papua Merdeka di beberapa tahun silam baru-baru ini, dia itu menyebabkan terputusnya rantai informasi. Jadi semua provider internet itu dilarang menyebarkan akses internet keluar agar tidak ada kebocoran informasi tentang Operasi Papua Merdeka yang terjadi di Jayapura itu. Jadi kayak mereka itu mengisolasi diri dari dunia luar. Alih-alih menyatukan Indonesia, mereka justru memecah belah. Seperti itu ya? Iya. Oke. Mas Rizky silakan dilanjut ke sila keempat. Ya. Untuk sila keempat, dari wawancara sila keempat dapat kami simpulkan mengacu pada studi kasus bahwa kebebasan berpendapat itu penting dalam berjalannya suatu negara. Saya speechless. Saya juga speechless. Oke, untuk selanjutnya saya lanjutkan ke Mas Billy. Oke, terima kasih. Untuk sila kelima, dari wawancara sila kelima yang kami dapat kami simpulkan bahwa sila kelima itu sebenarnya berbanding lurus dengan sila kedua. Dia sama-sama menopang keadilan pada Indonesia ini. Tapi jika sila kedua berfundamental pada hak asasi manusia yang mendasar, sila kelima lebih ke taraf sosioekonomi. Jadi memastikan bahwa orang-orang tidak mampu itu mereka bisa menerima bansos yang semestinya. Jadi ketika sila kedua itu mendasari kehidupan yang harmoni, sila kelima itu menopang kehidupan harmoni tersebut agar tidak rusak. Mulai dari taraf ekonomi hingga ke sosial. Oke, mungkin ada yang mau ditambahkan untuk sila kelima? Mungkin cukup segitu aja, saya nggak ada ide juga untuk sekarang. Oke, kita tutup dulu ya, karena sudah akhir video, penghujung video juga. Jadi sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.